Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat jamaah, sholat maghrib berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita mengacu pada kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebelum kita memulai kajian, marilah kita seperti biasa memulai dengan baca suratul Fatihah, dengan harapan semoga dengan bacaan suratul Fatihah itu di dalam kajian ini kita akan memperoleh manfaat, kita akan memperoleh tambahan ilmu yang sudah tentu dengan tambahan ilmu itu diharapkan bisa semakin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca suratul Fatihah liridllahi ta'ala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'is shalihin wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin, khususan ila muallifi hadzal kitab al-Imam An-Nawawi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa ajdatina wa jami' ikhwanina wa ila jami'il qubur muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ala jami' hajatina biniyatid du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan dasar pemikiran atau landasan yang mendorong Imam An-Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau merujuk pada firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56 dan ayat 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, beribadah. Liya'buduni, beribadah kepadaku. Ma uridu minhum, aku tidak mengharapkan minhum dari mereka, dari manusia. Allah maksudnya tidak mengharapkan dari manusia itu mir rizkin, dari rizki. Wa ma uridu, dan aku tidak mengharapkan dari manusia itu ayyut imun, untuk memberi makan. Ayyut imuni maksudnya memberi makan kepadaku. Kenapa? Karena di dalam melanjutan surat Az-Zariyat ayat 56 itu, kemudian 57, kemudian pada ayat 58 Allah menegaskan, menjelaskan. Jadi penegasan, penjelasan
dari surat Az-Zariyat ayat 57 itu ditegaskan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Allah berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, gitu ya. Innallaha sesak temene Gusti Allah, atau sesungguhnya Allah, huwa yaitu Allah itu ar-razzaqu. Nah, Allah punya sifat ar-razzaq yang maha memberikan rezeki. Jadi kalau Allah itu maha memberikan rezeki, maka ayat ini menegasikan atau menegaskan kembali ma'uridu mir rizkin. Bagaimana yang Allah itu maha memberi rezeki, otomatis Allah tidak membutuhkan rezeki dari manusia. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan dzul quwwah, Allah yang memiliki kekuatan, Allah yang maha kuat, Allah yang punya kekuatan. Al-Matin juga Allah yang maha kokoh. Jadi Allah itu dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan dan sangat kokoh. Berarti Allah itu tidak butuh dengan yang lain, justru yang lain itulah yang membutuhkan kepada Allah. Oke, jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu hakikatnya bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Walaupun Allah yang memerintahkan, walaupun Allah yang menugaskan kepada kita. Jadi itu. Nah, yang lalu Imam Nawawi juga sudah menjelaskan, memberikan ikhtisar tentang dunia ini. Setelah kita dijelaskan bahwa kita di dunia ini bukan untuk selama-lamanya, kita diperintahkan untuk beribadah, dan ibadah yang kita lakukan di dunia ini adalah bagian dari kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Karena kulolan panjenengan sedaya ini masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga itu adalah karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Sebab kalau kita memperhitungkan ibadah kita dibandingkan dengan pemberian Allah itu tidak korup, nggih. Jadi apa yang kita berikan kepada Allah dengan kita beribadah kepadanya itu tidak nyucuk apabila dibanding dengan pemberian Allah. Nah, coba kita bayangkan, kita diberi Allah hidup ini, ya. Kita diberikan oleh Allah hidup itu hakikatnya kita ini berhutang budi kepada Allah. Kita nggak pernah mikir kalau kita berhutang budi kepada Allah. Coba andaikan, misalnya kita ini tenggelam, ya, suatu ketika kecemplung sungai, ya, sungai itu terus kita kelelep. Nah, ketika kita kelelep itu ada yang menolong kita. Ya, akhirnya kita nggak jadi mati. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang menolong kita? Kita berhutang budi kepada orang yang menolong kita. Mergone ditulung wong iku aku mestine wis mati rek, tapi mergone ditulung gak sida mati lah. Berarti kita punya hutang budi. Kita kepada manusia yang menolong bisa merasakan hutang budi. Padahal kita ini dihidupkan oleh Allah, tetapi kita nggak pernah berpikir bahwa kita ini harus berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena kita tidak pernah membayangkan seperti itu, nggih. Tapi ketika kita bandingkan seperti itu, sebenarnya kula lan panjenengan sedaya itu berhutang budi kepada Allah. Cuman caranya bagaimana kita berhutang budi kepada Allah membalasnya, maka kita mentaatinya dengan beribadah kepada Allah. Jadi kalau kula lan panjenengan beribadah itu adalah bagaimana Allah memberikan cara kepada kita yang mudah untuk menebus hutang budi kita kepada Allah. Dengan cara kita beribadah kepadanya. Karena itulah Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Itu adalah manifestasi hutang budi kepada kita, kepada Allah, okay?
Karena itu agama kita itu disebut Islam. Islam itu artinya apa? Islam itu artinya istislamu lillah bit tauhid. Istislam. Jadi kita ini punya agama namanya Islam. Allah yang memberikan nama agama ini dengan nama Islam. Sebagaimana dawuhnya Allah, innad dina indallahil Islam. Sak temene agama ana ing sisine Gusti Allah itu al-Islam. Islam. Islam itu artinya menyerahkan diri, al-istislam lillah, datang Gusti Allah bit tauhid. Jadi dengan cara mengesahkan kepada Allah. Jadi itulah Islam. Kemudian wal khudu, tunduk kepada Allah bit ta'ah, dengan taat. Jadi ada dua syarat untuk kita diterima menjadi orang Islam itu. Yang pertama adalah dengan tauhid, maka kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu menaksikan tauhid kita sekaligus menyaksikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan taat. Kalau kita bertauhid saja tidak taat, maka itu dipertanyakan. Kenapa? Karena setan itu, iblis itu bertauhid juga. Iblis itu lebih dekat, malah langsung pernah berkomunikasi dengan Allah. Tetapi iblis tidak dikatakan Islam. Kenapa? Karena iblis itu membangkang kepada Allah. Jadi syarat itu ada dua. Yang pertama adalah istislam, berserah diri. Yang kedua adalah taat, istislam bit tauhid. Istislam dengan tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah taat. Jadi syarat kita ini adalah ketaatan. Karena itu agama itu mulai dari rukun iman, kemudian diikuti dengan rukun Islam. Disempurnakan dengan ihsan. Berarti agama Islam itu yang pertama ada komponen yang bernama iman. Iman itu isinya adalah i'tiqad, satu pembenaran yang pasti. Nah, i'tiqadul jazim itu iman. Membenarkan secara pasti. Itulah iman. Jadi kalau kita iman kepada Allah artinya membenarkan secara pasti bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, la ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang patut disembah dan boleh disembah dan layak disembah illallah, kecuali Allah. Itu namanya tasdikul jazim. Kemudian iman kepada berikutnya, iman kepada billah wa malaikatihi wa kutubi dan seterusnya. Kemudian diikuti dengan melaksanakan syariat. Di antara syariat itu ada yang pokok yang disebut sebagai rukun Islam. Mulai dari syahadat itu sendiri, pintu masuknya, kemudian sholat ya, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Ya. Jadi kalau orang itu masih ingkar kepada, sudah meyakini tauhid tetapi masih ingkar, tidak melaksanakan ketaatan, maka itulah masih dipertanyakan, gitu ya. Seperti iblis itu kalau iblis sudah berkomunikasi langsung dengan Allah. Artinya kalau bicara tauhidnya iblis nggak diragukan, tetapi iblis itu tidak mengikuti perintah Allah, tidak mentaatinya. Baik, kita lanjutkan. Imam Nawawi juga menyampaikan bahwa dunia itu apa? Fa innaha, bahwa sesungguhnya dunia itu darunafatin, tempat yang akan berakhir. La mahallu ikhladin, bukan tempat yang abadi. Nah, posisi kelolaan panjenengan sedaya di dunia ini hanya sementara. Nah, dunia itu markabu burit, tempat untuk melintas saja, tempat untuk sedang kita ini, atau wadah untuk melintas saja. La mangzilu kuburin, bukan tempat kita untuk bisa bersenang-senang selamanya. Jadi begitu. Masra'u infisam, jalan yang terputus. La mawatin dawam, bukan tempat kediaman untuk selama-lamanya. Ya, karena itu yang kita harus pahami supaya kita
tidak menjadikan dunia itu segala-galanya, sehingga menyebabkan kita jadi lupa tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tetapi dunia yang seperti ini di dalam Al-Quran disebutkan banyak mengecoh. Jadi dunia itu mataul ghurur, satu tempat yang mengecoh kulolan panjenengan sedaya, sehingga orang melakukan apa saja lupa bahwa itu hanya sementara. Kalau kita sengsara di dunia itu sebenarnya sengsaranya ya cuma sementara. Karena itu kalau kita ditakdirkan kondisinya nggak enak begitu, kita harus latihan sabar. Maka di dalam Al-Quran disebutkan walanabluwannakum, kami menguji kalian bisyai'in dengan satu kondisi yang kurang baik, minal khaufi, dari rasa takut, wa naqsi minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, kondisi kurangnya jiwa. Kita mendengarkan ada berita kematian di mana-mana, itu kondisi kurang jiwa. Wasamarot, kurangnya buah-buahan dan seterusnya. Maka kata Allah wabasyiris sabirin, bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar, yang ketika mendapatkan ujian itu, idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia mengatakan, aku ini dari Allah. Qalu, mereka mengatakan, inna lillahi sak temene ingsun iku lillah keduwe Allah. Wa inna lan sak temene ingsun itu ilaihi maring Allah rajiun, baliknya. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah. Maka seperti yang sudah ditegaskan kembali, walihadza kana al-aiqadhu min ahliyahum al-ubad. Oleh karena sebab itu, orang yang kondisi bangun bukan orang yang tidur bagi penduduk dunia ini adalah orang yang ahli ibadah. Dan wa'aqalun nas, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang paling pinter dari penduduk dunia ini adalah orang yang zuhud. Hum az-zuhad, orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak melakukan satu perbuatan yang tidak berguna untuk akhirat. Ya. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak berguna di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan. Beliau mengutip kembali firman Allah surat Yunus ayat 24. Qala Allah Ta'ala, Allah sampun dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini dawuhnya Allah. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن في الأمس kadzalika yufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Nah, itu ayat yang dikutip kembali oleh Imam An-Nawawi. Ayat ini menjelaskan tentang kondisi kehidupan dunia itu, gambarannya seperti perumpamaan yang ada di dalam ayat ini. Innama masalul hayatidnya sak temene perumpamaan kehidupan dunia itu kamain seperti air hujan. Anzalnau yang kami turunkan air hujan itu minas samai dari langit. Jadi seperti air hujan dari langit, fakhtalata kemudian bercampur bihi dengan air hujan itu nabatul ard, tanaman yang ada di bumi. Maksudnya tanaman yang ada di bumi ini bercampur dengan air hujan sehingga menjadi tumbuh subur. Mimma ya'kulun nas, di antaranya ada yang menjadi makanan manusia, wal an'am, dan makanan dari binatang, binatang ternak. Jadi gambarannya seperti itu, seperti air hujan yang deras, kemudian setelah adanya air hujan itu tanaman tumbuh dengan baik, sampai kemudian hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, dunia ini kemudian mengambil
keindahannya, wa zayyanat, dan menjadi terindahkanlah dunia ini dengan adanya tanaman itu. Menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Wa dhanna ahluha, dan orang-orang penduduk dunia ini menyangka annahum qadiruna 'alaiha. Dia bisa memetik hasil dari apa yang dilihat, apa yang keindahan dari tanamannya yang menyenangkan hati itu. Jadi seperti itulah dunia ini. Hujan turun dengan deras, kemudian menumbuhkan tanaman, tanaman itu tumbuh dengan indah, kemudian kita ini manusia seolah-olah ingin wis tinggal panen. Apa yang terjadi? Ataha amruna lailan au nahara. Nah, tetapi kemudian keputusan Allah ini datang malam atau siang. Apa yang terjadi setelah keputusan Allah itu menghabiskan faja'alna hasidan? Tanaman yang indah itu seolah-olah seperti baru seperti disabit, hilang begitu saja. Ka'alam taghna bil ams, seakan-akan memang tidak pernah tumbuh. Loh, jadi di situ. Jadi kita ini sering berharap di dunia ini harapan yang sebenarnya kosong. Maka Allah menjadikan kadzalika nufassil ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, kita di dunia ini seperti itu. Seringkali kita ini punya harapan wis mbayangno begitu. Bahkan kadang-kadang kita menjadi panjang angan-angan, engkok ngene, tahu-tahu apa? Tahu-tahu pus enggak ada apa-apanya. Kita sudah ngumpulno duit, nyelengi ya. Kita bekerja keras mengumpulkan uang. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, uang ini akan digunakan untuk ini, untuk itu. Tahu-tahu apa yang terjadi? Kita dihadapkan kondisi musibah macam-macam ya. Maunya kita kepengen sehat terus, kadang-kadang kita menjadi sakit. Nah, jadi itulah kehidupan di dunia ini. Walaupun Allah itu lebih menunjukkan rahmatnya daripada ghadabnya. Nah, jadi Allah itu punya sifat lebih menunjukkan rahmatnya dari ghadabnya. Rahmat Allah melebihi, mendahului dari kemurkaannya. Nah, andai Allah menunjukkan kemurkaannya terus, awake dhewe enggak bisa apa-apa. Maka Ibnu Athaillah niku wali yang menulis kitab yang sangat terkenal yang dikaji tenggene pondok-pondok, namanya kitab Al-Hikam. Di antara kalimat yang beliau aturkan kepada kita itu, mata a'toka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka kohrohu. Ketika apa yang kita kehendaki itu keturutan, itu berarti Allah mengenalkan kepada kita sifat kebaikannya, sifat albirnya. Tetapi wa mata mana'aka, ketika apa yang kita inginkan tidak keturutan, artinya kalau kita ingin sesuatu tidak keturutan, ini berarti Allah mencegah kita untuk mendapatkan sesuatu. Itu berarti asyhadaka kohrohu, Allah mempersaksikan kepada kalian kohrohu, sifat memaksanya. Jadi Allah itu memperkenalkan diri kepada kita, menunjukkan sifat-sifatnya itu antara lain seperti itu. Kalau kita ingin sehat terus, dituruti sehat. Kita ingin mendapatkan rezeki yang melimpah, dituruti dapat rezeki yang melimpah. Kita ingin punya anak yang pinter-pinter, dituruti dengan anak yang pinter-pinter. Nah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan Allah itu Maha Rahmat, Allah itu Rahman Rahim dan sebagainya. Tetapi sesekali kemudian kita ingin sehat terus, dikei loro gitu ya. Padahal sudah menjaga diri, tahu-tahu sakit. Nah, udah sakit kemudian mengeluarkan uang. Duit yang dicelengi mestinya digawe untuk kemudian menikmati keindahan, dengan uang itu tahu-tahu sakit, habis semua uang itu. Operasi.
Ora apa-apa mara-mara usus buntu, gitu. Nah, yang seperti itu adalah juga karena Allah. Kalau sudah seperti itu berarti Allah sedang menunjukkan kepada kula lan panjenengan sedaya terus Imam Ibnu Athaillah Kalawau menunjukkan itu loh, kalau sudah Allah menunjukkan sifat memaksanya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang harus kita lakukan tinggal sabar toh. Jangankan kita, dokter nih ketika dikasih COVID itu nggak berdaya, malah kalau winane musim COVID itu sing kathah dipundhut dening Allah malah para tenaga kesehatan. Mereka nggak berdaya. Wong sing pinter-pinter ahli di bidang pengobatan dijupuk dhisik kali Gusti Allah. Sehingga kula lan panjenengan dibikin ketakutan. Itulah kalau Allah sudah menunjukkan sifat al-qaharnya, sifat memaksanya. Inilah yang penting. Nah, dalam kondisi seperti itu kembali kita kembalikan, kita beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan kepada Allah, kita kembalikan semua kepada Allah. Oke, saya lanjutkan. Jadi gambaran hidup di dunia adalah seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Yunus itu. Sering kemudian mengecoh kita. Kalau kemudian kita jadikan jadi tumpuan, maka kelirulah kita. Itulah kita harus kembali kepada tujuan orientasi hidup kita adalah akan kembali kepada akhirat, dan akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Kemudian dilanjutkan wa ayatun dan ayat fi hadzal makna dengan pengertian seperti ini katsiratun banyak. Kata Imam Nawawi, ayat-ayat yang semakna dengan surat Yunus ayat 24 itu banyak. Misalnya kita jumpai di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah juga memberikan perumpamaan seperti yang tadi, ilamu ketahuilah annamal hayatud dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahwun, dan sesuatu yang mengecohkan kita, melalaikan kita. Wa tafakhurun bainakum, dan bermegah-megahan antar kalian. Wa takasur nakahakan fil amwal, di dalam harta, wal aulad, dan anak. Jadi dunia itu isinya jor-joran seperti itu, okay? Jadi di dunia ini ya gambarannya memang dunia itu mengecoh seperti itu. Orang isinya jor-joran, sugih-sugihan kan gitu, akeh-akehan duit. Tetangganya beli mobil, kita kepengen tuku mobil. Tetangganya bangun rumah, kita tertarik kepengen bangun rumah. Ya seperti itu, kita akan tergoda begitu kalau kita tidak menghayatinya. Maka Allah kembali membuat perumpamaan seperti mirip di dalam surat Yunus tadi itu, kamasili ghaisin, seperti air hujan, a'jabal kufar, yang mengagumkan bagi para petani, nabatu, tanaman yang tumbuh dari air hujan tadi itu. Kemudian summa yahiju, kemudian tanaman itu menjadi kering, fatarahu musfarron, maka tampaklah tanaman itu menjadi kuning, summa yakunu hutoma, kemudian hancur. Nah, wa fil akhirati, di akhirat itu ada dua kemungkinan, azabun syadid, ada azab yang pedih, tetapi juga wa maghfiratun, terdapat ampunan minallah, dari Allah, wa ridwanun, dan keridhaan Allah. Maka Allah menjelaskan kepada kita, wa mal hayatud dunya, adalah tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur, kecuali kesenangan yang mengecoh kita, kecuali kesenangan yang menipu kita. Nah, biar kita tidak tertipu, kata Imam An-Nawawi, kita harus kembali menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mikir, tarku mala yang fa'fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Nah, jadi begitu. Kita bekerja di dunia dalam rangka bukan untuk tujuan duniawi. Nah, kita bekerja di dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk mempersiapkan diri di dalam kehidupan akhirat. Maka kalau kita bekerja di dunia itu, orientasinya adalah untuk mengejar akhirat. Berarti tasyarrufnya, penggunaannya kita harus
pikirkan. Cara mencarinya kita juga harus pikirkan. Jadi prinsip hidupnya itu seperti itu. Kemudian walaqad ahsanal qail, berikut benar-benar satu ungkapan yang baik. Jadi ada satu puisi itu ya, satu syair yang ditulis, yang dikutip oleh Imam Nawawi. Innalillah, sesungguhnya milik Allah. Allah itu mempunyai ibadan hamba futona yang cerdas. Nah, Allah punya hamba yang cerdas. Hamba yang cerdas itu apa? Tolakut dunia, mereka itu menceraikan dunia. Maksudnya tidak begitu tertarik berlebihan sehingga lupa. Wa khaful fitana, takut pada fitnahnya. Nazaru fiha, mereka orang-orang yang cerdas itu melihat kepada dunia ini. Falamma alimu, maka ketika dia mengetahui annaha, bahwa sesungguhnya dunia itu laisat lihayyin, bukan tempat bagi orang yang hidup matona untuk selama-lamanya, maka ja'aluha, jadikanlah dunia itu lujjatan, laksana ada di tengah lautan. Wattakhadhu, kemudian menjadikan sholihal amal, amal yang soleh fiha, di dunia ini sufana menjadi perahunya. Nah, jadi seperti itu. Orang yang cerdas itu menggambarkan di dunia ini seperti di tengah lautan kita ini akan menuju apa? Seperti sabda Rasulullah yang disampaikan juga, kun fid dunya ka'annaka gharib, seperti orang asing, seperti orang yang lagi naik kapal di atas laut ya. Yang akan kita tuju itu akhirat. Maka apa yang kita lakukan? Perahu kita adalah amal soleh, sehingga kita bisa menggapai akhirat dengan selamat. Nah, jadi inilah Bapak Ibu yang penting, yang perlu kita perhatikan. Isanya jam pinten? Kirang gangsal menit ya. Oh, masih lama. Saya lanjutkan lagi. Kemudian di dalam surat Al-Hadid jam pinten? 48. Oh, tasik lami nggih, saiki kurang 10 menit. Kita lanjutkan sedikit nggih. Kemudian Allah juga menyampaikan pesan hubungannya dengan ayat tadi itu. Bagaimana agar kita ini tidak keliru, maka sabiqu, cepet-cepetan sira ila maufiratim mir rabbikum, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan kalian. Kita diminta untuk cepat-cepat jaluk sepuro dari Gusti Allah, ya. Pun sampai kita menunda-nunda, kita minta maaf, pun sampai kita menunda-nunda bertobat. Wa jannatin, dan juga cepat-cepat untuk mendapatkan surga, mengejar dunia, yang mana surga itu arduha, luasnya ka ardis samawati wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Yang surga itu iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, surga itu disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang surga itu zalika fadlullah, surga itu adalah keutamaan, fadlnya, kelebihan dari Allah. Yu'tihi may yasha, diberikan ke surga itu kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil alim, Allah lah zat pemilik karunia yang agung. Oke, jadi kita supaya tidak terkecoh, maka Allah mengingatkan kepada kulolan panjenengan sedaya untuk cepat-cepatan berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Mencari ampunan Allah. Jadi pun sampai awake dhewe niki lengah terlena. Kalau kita terlena ini jadi masalah. Maka kadang-kadang orang niku diuji Gusti Allah dengan dua cara. Ada orang diuji dengan kelebihan harta tapi justru terlena. Tapi ada orang diuji dengan kesulitan. Kadang-kadang justru malah dekat kepada Allah karena diuji dengan kesulitan, setiap hari ndonga gitu ya. Kewenceng nek ndonga ibadah, tapi justru karena kondisi bergelimangan harta malah lupa. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Maka Allah mengingatkan seperti itu di dalam surat Al-Hadid,
surat yang punya pengertian yang sama juga disampaikan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133. Jadi di dalam surat Ali Imran disebutkan wasari'u cepet-cepetan sira ila maufirati mir rabbikum marang ampunane Tuhan kalian wa jannatin dan mengejar surga arduha yang luasnya surga itu as-samawati wal ard seperti langit dan bumi uiddatil muttaqin yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi itu. Kalau tadi disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah Bapak Ibu yang saya hormati, uraian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi untuk mengantarkan kitab beliau yakni Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Yang beliau menulis kitab ini punya landasan pemikiran yang seperti tadi, mengingatkan kepada kita agar kita tidak terkecoh, agar kita tidak terlena yang menyebabkan kita menderita kerugian sepanjang masa di akhirat nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mungkin itu barangkali ada hal yang mungkin perlu dikonfirmasi, monggo saya persilahkan. Okay? Kalau nggak ada kita akhiri dengan doa pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, selalu membuka hati kita, selalu menunjukkan kepada kita, membuat kita bisa istiqomah. Okay? Karena kita ini tidak bisa istiqomah, tidak bisa menjadi baik kecuali pertolongan Allah. Kita tidak bisa menghindarkan dari keburukan kecuali pertolongan Allah. Sehingga kita katakan la haula wala quwata illa billah. La haula itu kalau zaman cara pondokan mengartikan la haula ora ana daya sumingkir saka duraka, wala quwata lan ana daya kuat nglakoni ibadah illa billah kejaba kelawan pertolonganipun Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang mendapatkan pertolongan seperti itu. Amin ya rabbal alamin.